Vampir dan Lycan berasal dari moyang yang sama, yaitu keturunan dari Corvinus. Salah seorang anak Corvinus digigit kelelawar, inilah yang jadi generasi pertama vampir, dan seorang anak lainnya digigit serigala, yang akan menjadi leluhur bangsa Lycan atau manusia serigala. Pada perkembangan selanjutnya, bangsa vampir melanjutkan kepemimpinan Corvinus, sedangkan saudaranya, bangsa Lycan menjadi pengawal, atau lebih tepatnya menjadi budak bangsa vampir. Mereka menjaga markas bangsa vampir di waktu siang hari. Selain Lycan, terdapat juga manusia yang menjadi budak, sekaligus makanan vampir. Hingga suatu ketika, di dalam penjara vampir, terlahirlah Lucian, seorang bayi Lycan. Seharusnya Victor, pimpinan klan vampir, harus membunuh anak itu, tapi entah karena alasan apa, ia mengurungkan niatnya itu. Lucian pun tumbuh dalam pengawasan dan pelatihan para vampir, ia menjadi seorang prajurit yang hebat dan tangguh. Tapi statusnya tak berubah, ia tetap seorang budak yang diharuskan tunduk, dan patuh kepada majikannya. Ketika beranjak dewasa, Lucian pun jatuh cinta kepada seorang perempuan yang bernama Sonia. Seharusnya ia tak boleh jatuh cinta kepada Sonia, karena Sonia adalah putri Victor, pimpinan klan vampir. Jika cerita cinta itu sampai ke telinga Victor, nyawa jadi taruhannya. Tapi dengan nekat, Lucian menyusup ke kamar Sonia, dan mereka pun bercocok tanam, hingga Sonia hamil. Hubungan cinta terlarang ini, rupanya diketahui oleh seorang tetua vampir, tapi ia tak melaporkan hal ini kepada Victor, tampaknya ia punya rencana tersembunyi. Hingga pada suatu ketika, saat bangsawan manusia datang ke kastil vampir untuk mengantarkan upeti. Mereka meminta pengawalan untuk melewati hutan, karena di hutan itu, terdapat markas para manusia serigala. Maka Victor pun mengirim pasukan pengawal untuk menjemput rombongan. Sonia juga memaksa ikut dalam rombongan pengawal itu, walaupun Victor sudah melarangnya. Karena Sonia selain sebagai putri Victor, ia juga salah satu pejabat tinggi klan vampir. Berangkatlah rombongan pengawal itu menjemput bangsawan manusia tadi, benar saja, ketika melewati hutan. Konvoi mereka diserang oleh kawanan Lycan, sehingga menimbulkan banyak korban dari kedua belah pihak. Tapi karena begitu banyaknya jumlah Lycan, para pengawal pun kewalahan. Bahkan Sonia pun terdesak, dan terluka oleh serangan Lycan. Mendengar teriakan Sonia yang dalam bahaya, sontak saja Lucian memberontak, dan segera berlari menuju hutan. Ia bertarung dengan hebatnya, menyelamatkan kekasihnya. Hingga di suatu saat ia terdesak oleh serangan Lycan, tak ada lagi cara lain untuk menyelamatkan nyawanya dan Sonia. Satu-satunya cara adalah, ia harus berubah menjadi Lycan juga. Untuk menjadi Lycan ia harus melepas kalung perbudakannya, dan hal itu sangat terlarang dan berakibat fatal bila dilanggar. Tapi demi Sonia yang dicintainya, Lucian bersedia menanggung apapun akibatnya. Ia membuka kalung itu, dan segera berubah menjadi manusia serigala. Ia mengaum keras, menunjukkan dominasi dan keperkasaannya. Para Lycan yang tadi tampak ganas, jadi tersentak dan pergi meninggalkan mangsanya. Tak lama berselang, Victor pun tiba di lokasi pertempuran itu, dan Lucian pun mendapatkan hadiah 2 anak panah di punggungnya, karena telah lancang membuka kalung perbudakannya. Walaupun Sonia telah menjelaskan, bahwa semua itu, demi untuk menyelamatkan nyawa Sonia. Tapi Victor adalah pimpinan yang kaku, ia tak menerima alasan apapun. Membuka kalung itu, berarti harus menerima hukuman, apapun alasannya. Lucian pun dijatuhi hukuman cambuk 30 kali. Lucian menjalani hukumannya dengan penuh dendam, sementara itu di kamarnya, Sonia tampak berduka atas apa yang telah menimpa Lucian, kekasihnya. Lalu ia bertanya kepada sang ayah, apakah Lucian akan dibebaskan setelah menjalani hukumannya? Tidak, ia akan tetap di penjara selamanya. Itu akan menjadi contoh bagi budak lainnya, agar mereka tidak coba-coba memberontak. Itulah jawaban Victor. Keesokannya, Sonia dengan sembunyi-sembunyi, menemui Lucian di selnya. Ia meminta maaf karena telah menyebabkan Lucian menderita. Lucian menenangkan Sonia,
bahwa ia baik-baik saja. Dan Lucian juga meminta Sonya untuk menemui Tanis. Tanis mengetahui hubungan mereka, tapi tak melaporkan rahasia itu kepada Victor. Pasti ada sesuatu yang diinginkan Tanis. Di selnya, Lucian yang masih menyimpan amarah kepada Victor, mulai menyemangati semua budak di sana, agar mereka melawan dan meraih kebebasan mereka. Sonya menemui Tanis, dan dengan setengah mengancam, ia menanyai Tanis, mengapa ia tak mengadukannya kepada Victor. Dan dugaan Lucian benar, Tanis ternyata menginginkan kedudukan di Dewan Konsil. Dewan Konsil berjumlah 12 orang, salah satunya adalah Sonya. Sekarang Sonya tahu apa yang diinginkan Tanis, sebagai gantinya Tanis akan membantu membebaskan Lucian. Lalu Tanis memberikan kunci pembuka kalung kepada Lucian. Rencana pun disusun, ketika seorang penjaga mendatangi selnya, Lucian bersembunyi, lalu si penjaga masuk untuk mencari keberadaan Lucian. Di saat itulah ia dihabisi oleh Lucian, dan jalan pearian pun terbuka lebar. Lucian pun melaksanakan rencananya, dan Sonya akan menyusul setelah 3 hari. Ia mengajak budak lain untuk meraih kebebasan mereka, tapi rencana pelarian mereka tampaknya tidak berjalan mulus. Para penjaga menghujani mereka dengan tembakan panah, banyak di antara mereka yang tewas, dan lainnya terhalang oleh anak panah besar yang merintangi jalan mereka. Hanya Lucian dan beberapa orang saja yang lolos. Dari kastilnya, Victor memandang mereka dengan penuh amarah. Ia bertatap pandang dengan Lucian, dari wajah masing-masing, terpancar amarah dan dendam yang siap meledak. Victor kembali ke dalam kastilnya, dengan penuh amarah ia memanggil Tanis, menanyakan kunci kalung yang ia titipkan kepada Tanis. Hampir saja Tanis kehilangan kepalanya. Beruntung ia bisa menunjukkan, bahwa kunci yang dititipkan padanya, masih tersimpan dengan aman di ruangan senjata. Lalu Victor berjalan di taman, tanpa sengaja ia menginjak penutup jalan menuju ruang bawah tanah, dan tiba-tiba saja sebuah ide muncul di benaknya. Di tengah hutan, Lucian mengumpulkan teman-temannya. Aku takkan meninggalkan teman-teman kita yang masih diperbudak oleh vampir. Kalian bebas memilih, ikut denganku berjuang, atau pergi kemanapun kalian suka. Itulah sepenggal pidato Lucian, disambut dengan kata bulat oleh teman-temannya, bahwa mereka akan berjuang bersama Lucian. Ketika teman-temannya membuat persiapan untuk menyerang kastil vampir, Lucian memasuki hutan lebih dalam lagi, menuju markas Lycan, dan sebelumnya ia berpesan untuk menunggunya selama 2 hari. Lucian memasuki hutan kuno, berjalan di antara tembok-tembok batu yang berlumut. Sampailah ia di markas Lycan. Para Lycan menyambutnya dengan sukacita, bagaikan seorang raja. Di istananya, Victor terus mencari biang keladi kekacauan di istananya. Lalu ia mendatangi kamar Sonya, putrinya. Sonya menyangkal keterlibatannya dalam pelarian Lucian, dan para budak lainnya. Tapi Victor tak begitu saja percaya dengan omongan Sonya. Untuk membuktikan kecurigaan itu, Victor menggigit Sonya. Darah Sonya memberikan informasi yang tak terbantahkan. Sonya pun tak bisa mengelak lagi. Victor jadi sangat marah, begitu mengetahui kebenaran yang menyakitkan itu, putrinya menjadi seorang pengkhianat. Ia memerintahkan para pengawal untuk mengurung Sonya dalam kamarnya. Para tetua vampir meminta pertanggungjawaban Victor akan kelalaian dan kekacauan yang terjadi. Tapi Victor dengan tenang meyakinkan para tetua, bahwa situasinya aman terkendali. Ia meyakinkan para tetua, bahwa mereka tak perlu bersusah payah untuk menangkap Lucian. Lucian sendiri yang akan datang ke kastil vampir, karena Victor memiliki sesuatu yang sangat diinginkan Lucian. Di dalam hutan, Lucian dan kelompoknya masih menunggu kedatangan Sonya, di tempat yang telah mereka sepakati. Sudah lewat 2 hari, yang ditunggu tak kunjung datang jua. Hingga suatu malam, seorang penunggang kuda mendatangi mereka. Ia adalah Luka, seorang gadis vampir, yang menyampaikan kabar, bahwa Victor telah mengetahui hubungan gelap, dan rencana pelarian itu. Sekarang Sonya menjadi tawanan Victor. Mendengar hal itu,
Meledaklah amarah Lucian, seketika hilang akal sehatnya, ia pun pergi memasuki kastil vampir, untuk menyelamatkan kekasihnya. Teman-temannya telah melarang, tapi tetap saja ia pada niat awalnya, walaupun ia sadar bahwa jebakan mematikan telah menunggu. Dan ia berpesan kepada teman-temannya, untuk menunggu aba-aba, sebelum menyerang kastil vampir. Dengan lincah Lucian menyelinap ke kastil vampir, beberapa orang pengawal pun meregang nyawa di tangannya, sampai akhirnya ia bertemu dengan sosok yang selama ini ia rindukan. Mereka berpelukan, saling melepaskan rindu. Dan secepatnya mereka meninggalkan kastil itu, karena semakin lama di sana, semakin besar bahaya yang mengancam. Beberapa orang penjaga kembali roboh bersimbah darah, mengiringi pelarian mereka. Dengan cepat mereka memasuki lorong bawah tanah kastil. Tapi sungguh malang, ternyata mereka masuk dalam jebakan yang telah disiapkan Victor. Setiap langkah mereka selalu dihadang oleh nyala api yang berkobar. Situasi ini hanya menyisakan satu pilihan yang sulit kepada pasangan ini, yaitu bertarung dengan vampir. Lucian melompat keluar, disambut oleh kilatan pedang para penjaga. Mereka pun terlibat dalam pertarungan yang sengit. Beberapa saat kemudian, dengan aba-aba dari Lucian, Sonya pun muncul ke permukaan, dan ikut bertarung bersama kekasihnya. Di tengah berkecamuknya pertarungan itu, Victor pun tak mau ketinggalan acara temu kangen itu. Tak terkira amarahnya, melihat Sonya yang telah berkhianat. Tak terelakkan lagi, ayah dan anak ini pun terlibat baku hantam. Sampai di suatu kesempatan, Victor tak berdaya di bawah todongan pedang Sonya. Sonya meminta Victor untuk melepaskan mereka, dan di saat yang kritis itu, Sonya juga memberitahukan kabar yang mengejutkan Victor, bahwa sekarang ia sedang mengandung anak Lucian. Mendengar pengakuan Sonya, Victor bukannya bahagia, malah makin marah, dan menganggap bayi yang dikandung Sonya adalah sebuah kutukan yang harus dimusnahkan. Lalu dengan liciknya, ketika Sonya lengah, Victor bergerak dengan cepat menghunus pisau ke leher Sonya. Sonya segera diadili atas pengkhianatannya. Semua anggota dewan menyatakan ia bersalah, dan harus dihukum mati. Bahkan ayahnya sendiri, tak memberikan pembelaan sedikitpun. Semua jasa-jasanya di masa lalu, dan kasih sayang ayahnya, tak mampu menyelamatkan nyawanya. Takdirnya sudah ditetapkan. Tangan Sonya terikat di sebuah balok kayu, dengan Lucian terbelenggu tak berdaya di depannya. Proses hukuman mati itu diawali dengan cambukan di punggung Lucian. Sonya berusaha tetap tegar menerima takdir cinta mereka. Sampai akhirnya Lucian terkapar bersimbah darah. Lalu Victor dan anggota lainnya meninggalkan ruangan itu, sesaat ia menatap putrinya, Sonya. Dengan tatapan sedingin es kutub utara, dingin tanpa belas kasihan. Setelah semuanya meninggalkan ruangan itu, malaikat maut pun bersiap menyapa Sonya. Sonya, Sonya, lihatlah aku mencintaimu sayang. Lucian berusaha menenangkan Sonya di akhir sisa hidupnya. Aku juga mencintaimu, sayang, jawab Sonya dengan tatapan putus asa. Kubah ruangan itu perlahan terbuka, seketika cahaya matahari menyirami ruangan itu. Dalam sekejap tubuh Sonya terbakar, diiringi pekikan kesedihan dan amarah Lucian, Sonya mengembuskan nafas terakhirnya. Di kamarnya, Victor tampak terdiam, terpaku, bagaimanapun, Sonya adalah anaknya. Malam harinya, Victor kembali menghampiri jasad putrinya. Ia mengambil medali yang dulu ia berikan sebagai tanda kasih sayang kepada Sonya. Beberapa saat kemudian, ia dikejutkan oleh Lucian yang tiba-tiba saja bangkit. Malam itu, bulan purnama bersinar terang, dan cahayanya memberikan kekuatan kepada Lucian. Dengan cepat, luka-luka Lucian sembuh seperti sedia kala. Dan ia pun merubah wujudnya menjadi manusia serigala. Ia memutuskan rantai yang membelenggunya, dan dengan cepat menyerang Victor yang tak siap terhadap bahaya yang mengancam. Victor roboh, Lucian menyambar medali kekasihnya, lalu ia melompat meninggalkan tempat itu. Tapi di luar, prajurit vampir sudah bersiap menghadang pelariannya. Beberapa prajurit yang bernasib sial, roboh di amuk Lucian.
Walaupun akhirnya ia pun dilumpuhkan, dan tak berdaya menghadapi panah berantai yang membelenggu kakinya. Dengan sisa-sisa tenaganya, ia berhasil memanjat tembok, lalu ia mengaum dengan sekuat-kuatnya, memberi aba-aba kepada kawanan Lycan dan manusia, untuk segera menyerang kastil vampir. Tak menunggu lama, auman Lucian disambut dengan suara gemuruh, ribuan Lycan dan manusia, menyerbu kastil vampir. Di bawah hujan anak panah yang dilontarkan vampir, mereka menerjang tak kenal takut. Pertempuran yang paling mematikan pun dimulai. Karena kalah jumlah, tak menunggu lama, kawanan vampir pun mulai berguguran. Lucian mendapatkan pertolongan dari temannya, ia pulih dengan cepat, dan bersiap melampiaskan dendamnya. Victor pun tak tinggal diam begitu melihat kawanan Lycan yang menyerbu kastilnya, diiringi para pengawalnya, dengan baju zirah lengkap, mereka pun terjun ke medan perang. Begitu melihat kedatangan Victor, amarah Lucian pun memuncak. Ia melompat, memburu Victor. Beberapa orang prajurit vampir yang menghalangi jalannya pun tumbang. Menyadari dirinya sedang diburu Lucian, Victor lompat ke dalam ruang bawah tanah, diikuti Lucian dengan pedang terhunus. Di sebuah sudut remang-remang, Victor menyergap Lucian, terjadilah duel maut di antara musuh bebuyutan ini. Pertarungan mereka sampai di sebuah lubang pembuangan, dengan cerdik, Lucian meruntuhkan atap ruangan itu, sehingga Victor jadi tak berdaya terkena cahaya matahari. Kesempatan itu tak disia-siakan Lucian, dengan segera Victor dikirim ke alam baka. Kastil pun dikuasai Lucian dan kawan-kawannya. Nun jauh di tengah laut, sebuah kapal berlayar menjauh. Di dalamnya terlihat Victor dengan mulut berlumuran darah.